Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Iya, kami guru-guru sekolah minggunya semua, kakak-kakaknya, abang-abangnya, beserta dengan seluruh pelayan berharap agar adik-adik sekolah minggu semuanya tetap sehat. Amin. Semuanya sehat, adiknya juga sehat, abang kakaknya juga, orang tuanya juga, ya. Tahu nggak sekarang kita sudah di bulan berapa? Ya, pada hari ini, di minggu ini, kita sudah masuk pada bulan November. Bulan berapa? Bulan November, ya. Artinya kalau sudah masuk bulan November, berarti sebentar lagi kita merayakan apa? Natal. Ya, betul sekali, bentar lagi kita merayakan Natal. Dan sekolah minggu HKBP Lubuk Baca juga merayakan Natal. Bagaimana perayaannya? Barangkali nanti ada pengumuman dari kakak abang sekolah minggu ya. Tapi sekarang kita simpan dulu Natalnya, hanya semangatnya saja dulu di dalam jiwanya. Kita sekarang dengar dengan firman Tuhan, ya. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dibuka Alkitabnya semuanya adik-adik sekalian. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Mari kita ikuti, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan adapun topik minggu kita hari ini, sebagaimana tadi yang sudah kita dengarkan dari kakak guru sekolah minggunya, apa dikatakan? Taat kepada firman sumber kebahagiaan. Apa sekali lagi? Taat kepada firman sumber kebahagiaan. Betul sekali. Nah, adik-adik sekalian yang saya kasihi, suatu ketika ada seorang anak namanya si Radot. Siapa? Namanya si Radot. Tahu artinya Radot? Tahu nggak? Setiap minggu kakak-kakak guru sekolah minggunya saya perhatikan selalu bikin belajar bahasa Batak, ya. Itu bagus sekali, ya. Jangan malu sebagai orang Batak, harus bangga. Si Radot, ya. Boleh ditanya mama papanya nanti di rumah, apa itu arti Radot. Tetapi secara garis besar, Radot itu memiliki makna adalah orang yang teguh, orang yang rajin, orang yang baik. Itu arti daripada Radot itu. Nah, Radot memiliki ayah dan ibu.
serta adik-adiknya. Tentu sebagai orang tua ada banyak harapan kepada anaknya. Ternyata orang tuanya itu berharap si Rado tadi pengen menjadi orang yang sukses. Apa? Orang yang sukses. Kalau dikatakan sukses, tentu punya cita-cita, punya pekerjaan. Ya, harus begitu. Bukan hanya itu juga. Yang namanya sukses itu harus tetap juga menjaga hatinya di dalam kebaikan. Pasti adik-adik juga ingin menjadi anak yang sukses ya. Harus ya. Ada yang belum punya cita-cita di sini? Nah, jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu. Mulai sekarang buat cita-citanya. Saya mau jadi insinyur. Contoh. Saya mau jadi guru. Bagus. Itu cita-cita. Dan orang tua pasti senang. Perhatikan, kalau adik-adik memberitahu kepada orang tua, Pak, Ma, saya punya cita-cita ini loh. Pasti orang tua, bagus, hebat pasti. Tapi kalau adik-adik mengatakan, Pak, Ma, saya nggak punya cita-cita, orang tuanya pasti, aduh, sedih hati. Nah, sama seperti si Rado tadi, orang tuanya memiliki cita-cita supaya bagaimana dia menjadi orang hebat, menjadi orang yang terkenal dan apa? Yang takut akan Tuhan. Mulia sekali cita-cita dari orang tua. Itu sebab makanya dibikin orang tua itu namanya si Rado. Adik-adik juga sekalian pasti seperti itu. Punya arti dari nama itu. Ada mungkin namanya si Buju, ya. Supaya kelak dia menjadi anak yang baik. Ada mungkin yang namanya si apa? Si Holong misalnya, supaya arti karena Holong itu artinya adalah penuh kasih, supaya nanti dia menjadi anak yang penuh kasih. Ini juga seperti itu. Nah, tetapi suatu ketika adik-adik apa yang terjadi? Ada surat panggilan dari sekolahnya. Surat panggilan pertama diberikan supaya si Rado itu menyampaikan kepada orang tuanya. Oh, ternyata tidak disampaikan. Dia sudah mulai membuka amplop surat itu dan membaca, wah, surat panggilan. Dia takut, dia sembunyikan surat itu. Demikian seterusnya sampai 3 kali. Lalu gurunya bertanya-tanya, kok orang tuanya nggak datang-datang ya ke sekolah itu? Lalu orang tuanya itu dijumpai oleh gurunya. Kenapa orang tuanya nggak datang? Lalu orang tua mengatakan, saya nggak tahu apa-apa. Loh, kami sudah menitip surat kepada anaknya si Rado. Oh, ternyata diumpetin. Dia takut. Oleh karena apa? Oh, ternyata di surat itu orang tuanya jadi ditegur sama gurunya. Karena apa? Ternyata anaknya itu di sekolah bandel, suka gangguin teman, ya. Lalu apa? Suka mengambil yang bukan miliknya. Wah, itu tentu perbuatan yang tidak baik ya. Adik-adik sekolah minggu, jangan ditiru yang seperti itu. Orang tuanya menjadi itulah yang terjadi. Karena apa? Karena si Rado itu tidak berperilaku dengan baik di sekolah. Dia mendengarkan apa yang dikatakan gurunya di sekolah, tetapi tidak melakukannya. Dia mendengarkan apa yang diceritakan atau yang dinasihati oleh guru-guru sekolah minggunya di gereja dan juga orang tuanya di rumah, tetapi itu hanya di telinga saja. Ada istilah mengatakan masuk kiri keluar kanan. Artinya tidak ada itu semua di dalam hati. Nah, sekarang firman ini berkata kita harus menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Lalu dikatakan tadi, itulah sumber kebahagiaan. Siapa yang mau bahagia? Angkat tangan, amin. Tentu orang yang bahagia itu berawal dari orang yang
taat, taat belajar, taat berdoa, taat apa lagi? Taat mengerjakan tugas. Ini juga nih, apalagi belajar secara online ini ya, harus taat mengerjakan tugas. Nih, dalam masa COVID ini harus taat pakai masker. Saya buka masker karena bercerita kepada adik-adik sekalian. Supaya apa? Supaya kita bahagia. Jelas sekali firman ini mengajak kita, mengajak adik-adik sekalian agar taat. Orang yang taat itu karena apa? Karena dia mau mendengar. Andai kata dia tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mungkin dia menjadi orang yang karena buah daripada yang mendengar itu apa? Setelah dia dengar, dia akan simak di dalam hatinya. Sekalipun dia tidak berhadapan lagi dengan orang tuanya karena dia sekolah, tapi dia tetap mendengarkan dan merenungkan. Orang tua saya pernah berkata, saya harus menjadi orang yang rajin, orang yang baik, maka dia akan lakukan itu. Didengarkan. Itu yang pertama. Maka dengarkanlah nasihat dan didikan agar kita menjadi orang yang taat. Yang kedua adalah apa? Oh, ternyata tidak cukup hanya mendengar, tapi tahap yang kedua adalah melakukan apa? Melakukan. Kalau didengarkan saja tanpa dilakukan, tidak ada gunanya. Firman Tuhan juga kalau hanya didengarkan tak dilakukan, tidak ada gunanya. Maka harus dilakukan. Lihat, semua punya handphone kan? Semua punya handphone ya. Ada aplikasi di handphone namanya apa? GPS. Tahu semua ya? GPS itu apa gunanya? Untuk menuntun kita ke satu tempat. Tekan saja langsung dari mana, lalu tujuannya kemana, diantar langsung. Belok kiri, belok kanan, sekian menit lagi sampai. Coba, kalau itu kita tidak mengikutinya, sampai nggak kita? Oh, nggak mungkin sampai. Tentu kita capek berputar-putar. Artinya apa? Itulah orang yang taat tadi. Didengarkan, ada instruksinya, lalu dilakukan. Itu bahagian kedua orang yang taat. Yang ketiga, orang yang taat itu adalah apa? Dia sabar. Ada ketekunan, sabar. Sekalipun setelah dikerjakan sekarang, nggak ada orang yang belajar sekarang langsung secepat itu dia jadi orang hebat. Tak ada itu. Harus ada prosesnya, mulai dari TK, masuk ke SD, lalu SMP, kuliah, demikian seterusnya. Sabar dia di situ. Nggak ada orang yang belajar masih kelas 1 SD, tamat kelas 1 SD, langsung jadi apa? Langsung jadi menteri, ada nggak? Ada. Maka harus taat, harus tekun, harus sabar, belajar seperti itu. Sebaliknya, orang yang tidak taat itu adalah karena apa? Karena yang menganggap sepele. Sepele terhadap nasihat, sepele terhadap firman, sepele dalam hal berdoa, akhirnya apa? Jadi malas. Yang kemudian, yang tidak taat itu adalah yang mana ucapannya tidak serupa dengan perbuatannya. Dia mengatakan, iya pak, akan nasihat yang disampaikan orang tuanya, tetapi tidak dilakukan. Tidak sama ucapannya dengan perbuatannya. Itu. Dan yang ketiga, karena lingkungan, bergaul sama orang jahat, bergaul sama orang malas, bergaul dengan orang yang suka melawan orang tua, maka lama-kelamaan akan nular juga. Maka pilihlah pergaulan yang baik juga di dalam lingkungan kita. Itu yang dikatakan oleh firman pada hari ini. Supaya apa? Supaya kita bersuka cita. Supaya apa? Supaya kita menikmati hidup yang berbahagia.
Lalu supaya apa? Supaya hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari adik-adikku sekalian menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Tentunya karena apa? Karena taat akan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang telah kami dengarkan. Firman-Mu mengajak kami agar menjadi anak-anak yang taat kepada firman-Mu, di mana ketaatan itu menjadi sumber kebahagiaan di dalam kehidupan. Biarlah kami anak-anak-Mu sekolah minggu tetap taat, dibentuk oleh firman-Mu itu, supaya kelak kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi sesama, yang menghormati orang tua, dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil oleh karena ketekunan kami di dalam mengikuti proses belajar mengajar di dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menikmati berkat dan anugerah kemurahan-Mu. Serta juga orang tua kami, berikan kesehatan dan umur panjang. Juga seluruh keluarga kami, biarlah hidup kami semuanya hanya diberkati oleh Engkau. Engkau tahu Bapa, biarlah Engkau juga yang melindungi bangsa dan negara kami ini, terlebih-lebih dari COVID-19 ini, agar kami segera pulih dari COVID-19 ini, dan kami kembali dapat beribadah di gereja Tuhan, dapat melanjutkan studi kami di sekolah, dan kami dapat melakukan banyak hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.